Sekarang kita memasuki pertengahan Oktober, awal kuartal 4. Nah, biasanya di momen-momen ini banyak tuh data-data ekonomi ya, data makro yang mulai rilis. Kemarin kan surplus trade balance lebih besar gitu kan. Keluar datanya, dan mungkin beberapa leading indikator kemarin udah sempat dibahas ya. Itu kan ada kayak data otomotif. Kita lihat data penjualan motor tuh kelihatannya kuartal 3 lebih baik dibanding kuartal 2. Kemudian mobil tidak turun, paling enggak agak flat gitu kan. Jadi sebenarnya nggak jelek juga untuk kuartal 3-nya. Nah, sekarang mungkin selain data penjualan rumah gitu juga ya, marketing sales di beberapa properti kan kelihatan bagus. Juga ada data penjualan semen biasanya yang bisa diperhatiin. Jadi kita bisa lihat sebenarnya ekonomi di kuartal 3 itu bagus atau enggak gitu ya. Nah, kalau kita coba lihat data penjualan semen nasional selama kuartal 3 ini nih, selama 9 bulan berjalan, kalau kita lihat penjualan September sendiri itu semen nasional sekitar 6,1 juta ton. Ada kenaikan 2,7% month on month dan juga 4% year on year. Jadi memang September ini cukup baik. Total kuartal 3 sendiri itu 17,9 juta ton. Artinya ada kenaikan 36% Q on Q ya. Ya agak wajar karena Q2 ini kan sempat libur ya. Dan juga naik 6,8% year on year. Jadi dibanding tahun lalu itu pun masih lebih baik untuk kuartal 3 sendiri. Nah, untuk penjualan semen tadi year to date sampai bulan ke-9 itu 45,3 juta ton. Agak flat lah ya, inline dengan estimasi untuk full year tahun 2023. Yang menarik sebenarnya dari penjualan semen ini, kalau dilihat itu di-drive dari penjualan yang ada di luar Jawa. Terutama kita bisa tebak gitu, pastinya permintaan banyak dari Kalimantan. Ada kenaikan 16%, 3,4 juta ton gitu, dan ini untuk kebutuhan pembangunan konstruksi di IKN ya, Ibu Kota Baru. Nah, jadi memang drivernya nanti dari luar Jawa nih, karena di Jawa sendiri sebenarnya mungkin agak melemah, terutama di Jawa Tengah gitu ya. Nah, overall untuk emiten-emiten semen yang kita cover gitu, kita lihat kayak untuk dua ya, INTP dan Semen Gresik ini masih ada potensi menguat. Jadi as long penjualan dia inline dengan target kita gitu ya. Untuk INTP sendiri, Indosemen target price di 13.300 dan Semen Gresik itu ada di 10.100. Sebenarnya upside-nya masih gede, dan mungkin ini juga sektor-sektor yang kalau misalnya dilihat udah peminatnya udah nggak ada lah ya, sebenarnya sudah sempat agak ditinggalkan gitu. Cuman kalau nanti datanya tiba-tiba bagus gitu, data penjualannya sebenarnya ada potensi untuk dia rebound gitu. Jadi memang ini sektor-sektor yang kelihatan fundamentalnya oke, cuman inflow-nya yang belum banyak gitu. Terutama ini sih harus ada kayak asing juga ya, foreign flow baru bisa naik kencang sih di sektor semennya. Tapi overall not bad gitu untuk kinerjanya, terutama di sektor semen ya. Kemudian INTP sendiri sih sebenarnya dia ada rencana untuk akuisisi PT Semen Grobogan. Ya, dia itu lumayan besar pemain semen yang kontribusinya kurang lebih 2% dari total penjualan nasional. Jadi produksi tahunan dia sekitar 2,4 juta ton. Akan tetapi belum didisclose ya harganya berapa. Cuman memang untuk pengembangan semen secara volumenya bisa ekspansif, biasanya dia kan pakai cara-cara ya akuisisi semen yang udah ada. Apalagi kalau semen itu misalnya menguasai daerah tertentu, sehingga logistik dan distributionnya kan jadi lebih murah. Terus udah gitu ada istilahnya buyer loyalnya lah ya, di sana customer loyalnya. Jadi lebih gampang memang mengakuisisi semen-semen yang pemain lokal yang besar di daerah gitu ya. Nah, kemudian tadi
Ini kita kalau teman-teman ada yang mau di-share boleh ya. Jadi kita bahas apa yang sebenarnya menarik. Teman-teman boleh share juga gitu. Oke, kalau misalnya lihat hari ini sebenarnya agak menarik tuh, kelihatan ada pergerakan di consumer ya. Jadi apakah tahun pemilu ini mulai menjelang pemilu semakin dekat gitu ya? Apakah memang sektor retail dan consumernya ini bangkit lagi gitu? Kan sempat up and down lah ya, cycle lah. Kelihatan paling jelas di gudang garam. Teknikalnya juga oke, dan dia hari ini ada kenaikan 5% lebih ya, sempat sampai 27.000. Dia kan agak flat di sekitar 25.000 kurang kemarin. Jadi mulai ada gerakan. Kalau misalnya secara fundamental sih, secara volume wise mungkin agak turun gitu. Jadi kayak sensitivity-nya memang kalau dipikir-pikir kan antara volume dengan harga jual ini akan mempengaruhi revenue dia seberapa gede gitu kan. Nah kalau misalnya setiap tahun harga rokok ini kan cenderung naik, udah pasti naik karena ada bea cukai, cuman kenaikannya ini yang bisa bervariasi, apakah lebih dari 10% atau kurang dari 10%. Nah setiap kenaikan 1% harga memang ini mempengaruhi ini ya, purchasing power ya, karena yang konsumsi rokok kan kebanyakan biasanya ini middle low lah gitu kalau boleh dikatakan, segmen mass marketnya di situ ya. Setiap kenaikan 1% harga itu bisa mendrive kurang lebih penurunan 5-6% volume. Jadi kalau misalnya dilihat-lihat volumenya gudang garam, kemungkinan penjualan cenderung masih turun. Cuman dengan di drive kenaikan harga, apakah dia revenue-nya masih flat, at least tidak turun kan. Nah kalau dilihat mungkin masih sekitar 3 ribuan earning per share. Jadi sebenarnya secara PE juga cukup murah, sehingga mungkin ada yang melihat di situ potensi masuk gitu kan di gudang garam. Kalau di compare to Sampurna, mungkin Sampurna memang nggak semurah gudang garam ya. Ini masih lebih atraktif di gudang garamnya. Kemudian kalau retailer sendiri, tadi Indofood juga mungkin agak naik nih kalau dilihat-lihat kan. Mayora juga sempat naik, dan yang retailersnya yang agak menarik tuh mungkin MIDI. MIDI ini juga sempat hampir menyentuh GoPay ya. Kan dia udah sempat bolak-balik 400-an, terus sempat 500, sempat koreksi lagi. Yang menarik dari MIDI ini sebenarnya karena dia salah satunya yang agresivitasnya ya dalam membuka toko baru gitu. Jadi kalau MIDI ini dia berencana kan buka 200 Alpha MIDI ya, itu kenaikan 10% year on year, dan juga 500 Lawson store. Jadi Lawson ini jadi salah satu driver kencengnya karena itu naik 300% dengan dia buka 500 toko baru. Nah sedangkan kalau di compare dengan Alfamart-nya yang konvensional, AMRT itu hanya rencana untuk buka 4% toko baru ya, which is memang karena dia cukup udah mature lah istilahnya. Makanya faktor growth-nya lebih gede di MIDI nih. Dan MIDI ini kan segmennya agak sedikit berbeda dengan Alfamart yang konvensional gitu ya. Karena untuk yang consumer kekinian gitu, itu lebih cenderung beli produk-produk yang sebenarnya variety dari rasanya tuh makin berkembang. Misal kalau teman-teman yang sering beli Indomie gitu ya, Indomie sendiri kan rasanya tuh makin banyak. Susu Cimory juga makin banyak, rasa pisang lah, rasa apa macam-macam lah gitu ya. Nah sehingga untuk yang variannya ada sampai belasan varian itu membuat toko Alfamart itu kan kalau teman-teman lihat biasa satu ruko gitu ya, cukup kecil ya. Buat ngadem sih oke gitu karena AC-nya banyak gitu biasanya. Cuman untuk taruh barang lebih banyak, variasi lebih banyak seiring bertambahnya jenis-jenis yang baru nih, itu space-nya biasa agak kurang gitu. Jadi Alfamart yang 2 ruko biasa agak dikit tuh, rata-rata mostly di yang 1 ruko lah ya, karena kan biasa di daerah-daerah pinggiran, daerah gang-gang itu biasa jadi segmen ininya, yang orang punya ruko nganggur biasa buka toko ya, buka Alfamart aja lah gitu kan, ambil franchise. Nah itu udah nggak bisa nampung lagi tuh produk-produk baru kayak Indomie, Cimory yang variannya seiring bertambah. Kalau cuma jual mungkin variannya 3 atau 4 doang kan mungkin orang jadi nanggung ya, kayak
ya cuma mau beli yang produk rasa baru nggak ada misalnya. Makanya yang bisa nampung ini yang store-nya lebih besar kayak Lawson ini kok teman-teman lihat store-nya masih rata-rata ukurannya lebih gede, Alfamidi masih rata-rata lebih gede. Nah disitulah akhirnya mungkin kebutuhan untuk mejengin gitu ya produk-produk baru tuh lebih bisa diserap oleh si Lawson dan MIDI ini gitu. Dan untuk ekspansi growth-nya itu juga masih lebih gede sehingga akan lebih potensial gitu untuk harga sahamnya bergerak tumbuh gitu ya. Kalau ya kita nggak bahas tentang revenue target dan lain itu teman-teman bisa baca sendiri gitu ya di Terima Ideas. Cuman untuk summary aja target price-nya untuk MIDI itu di 600. Jadi which is masih ada upside 20%-an lah ya dari current level, dan mungkin ya kedepannya dia mungkin aja ada corporate action gitu ya. Itu kalau teman-teman yang perhatiin fundamentalnya MIDI gitu ya. Cawapres Pak Ganjar diumumkan besok Pak Jogi. Nah ini kalau ngomongin cawapres sebenarnya agak ngenes gitu ya kalau yang related ke salah satu calon cawapres gitu yang harga sahamnya hari ini sempat 80 under 80 nih kalau teman-teman ngikutin ya. Ada ya satu Mari ya. Nah Mari ini sebenarnya sempat kemarin tembus level 100 gitu kan. Cuman dengan adanya kan MK untuk keputusan apakah cawapres itu bisa di bawah umur 40 atau nggak bisa. Tapi kalau punya pengalaman sebagai kepala daerah, oke, boleh gitu kan. Nah berarti kan ini kan istilahnya apa ya, membuka peluang untuk Gibran gitu ya untuk jadi cawapres. Nah apakah orang kan jadi berpikir apakah Pak mungkin Erick Thohir gitu peluangnya juga masih besar gitu untuk menjadi cawapres. I don't know gitu di cawapres kubu yang mana gitu. Tapi mungkin spekulasi itu yang membuat akhirnya saham Mari agak jeblok ya gitu ya hari ini ya. Di 87.9 sih sebenarnya kalau spek buy ya, walaupun ini istilahnya bottom fishing sih. Below 80 sih sebenarnya menarik ya untuk dicoba di swing sampai ya ikutin lah polanya gitu sampai mendekati pemilu nanti lancar semua. Nah itu mungkin sahamnya masih akan volatile tuh. Jadi di bawah 80 sih untuk bottom fishing itu ide menarik ya di Mari ya. Begitu. Mudah-mudahan ya, makanya excited juga nih untuk siapa sih cawapres-cawapresnya nih. Ada 2 yang belum muncul gitu ya. Nah ini tentu akan sensitif nih ke harga saham-saham yang relatednya gitu kan. Mudah-mudahan aja ya ada yang teman-teman nih dukung cawapres yang mana nih. Oke, Pegas sendiri sebenarnya teman-teman bisa dengan mudah melihat technical analysis yang ada di Terima Ideas loh. Di Terima, aplikasi Terima di bagian stock analisisnya. Ya Pegas sendiri nih ya, kita sambil lihat chartnya ya. Pegasnya agak bolak-balik ranging sih antara 13.50 sampai 14.50 ya, ranging aja di situ terus. Sekarang mendekati support 13.70-an, support tengah-tengah sih masih agak nanggung ya, dibilang murah banget enggak sih, kalau murah banget ya 13.5, 13.6 sedikit lagi. Tapi kalau rebound dia ke 14-20-an, jadi masih main di ranging itu aja sih. Volumenya kan mulai agak slow gitu. Jadi ya ini sih buat copet-copet dikit sih, tapi range-nya udah gak gede lagi. MTech ada chance increase nggak kok? Ya MTech itu memang di drive dari berita ini ya, Superbank-nya kan mau diakuisisi, bukan diakuisisi, right issue-nya dibeli gitu ya oleh Kakao Bank Korea, bank digital yang besar juga kan di Korea. Sebenarnya itu yang ditunggu-tunggu dari dulu gitu kan. Dan juga apakah MSCI November gitu baru ulang lagi, apakah dia punya chance masuk ke MSCI? Tapi rasanya unlikely karena harga dia udah terlanjur di bawah gitu ya, udah market cap-nya juga udah agak nanggung, kayaknya agak sulit kekejar gitu. Justru yang
potensi-potensi masuk MSCI November gitu kan, nanti pertengahan itu justru lebih yang kayak model aman gitu kan, itu malah ada peluang untuk masuk MSCI. Kalau MTech sendiri sih sekarang ya, kalau yang suka kalau gue sih mungkin gue spek ya di angka 600 ini, karena dia turunnya sih masih oke lah, nggak maksudnya dia masih ngetuk, yang penting kan nggak low di 600, target ke 650 670 sekitaran situ. Cuman kalau di bawah 565 ya dia balik lagi ke bawah gitu kan, udah mending stop loss di situ. Chance untuk naik sih ke atas masih ada ya, sembari nunggu corporate actionnya itu dan perbaikan lah ya di kinerjanya sendiri gitu kan. Karena memang untuk tech ini lebih ke drive-nya sentimen sih. Kalau untuk liatin kinerja bener-bener bottom line-nya sampai positif, apakah di drive dari SCMA-nya, videonya, nah itu kan kemarin sempat jelek-jeleknya kan. Kalau nanti ternyata setelah pertelevisian ini, digital television itu semua beres, revenue iklan naik, nah itu mungkin salah satu yang bisa driver dia naik juga, karena lebih ke SCMA ini kan cash cow-nya si MTech kan. Nah tapi untuk membuat dia naik cepat itu biasanya lebih di drive dari corporate action-nya tadi ya, kayak Superbank-nya diakuisisi dan lain-lain. Itu yang teman-teman perlu ikutin terus, karena kalau misalnya ngomongin tentang saham-saham tech sih sekarang teman-teman lihat aja semua masih lowest banget kan, BBYB, Agro, Arto alhamdulillah agak rebound gitu kan, tapi kan gila-gilaan juga turunnya sampai 1.500 gitu kan. Apalagi Goto ya sempat 50-an, sekarang di 60-an gitu. Positifnya tapi kan salah satu ya CEO-nya, kita tahu Pak Patrick gitu kan, kalau dari Goto dia beli ya, serok lagi kan hampir 10 miliar di harga 67, which is itu menunjukkan kepercayaan beliau sebagai salah satu nahkoda gitu ya dari perusahaan itu, dan dia masih optimis gitu bahwa harga tersebut under value. Jadi ya beberapa memang ditunjukin sih dengan sikap founder atau CEO yang dia ikut buyback gitu ya saham-sahamnya di saat saham-saham tech ini lagi under value, jangan malah jualan gitu kan. Kayak ya sebelumnya kan itu sempat, makanya ngedrive saham Goto tuh turun ya. Sentimen, makanya sekali lagi itu lebih ke sentimen sih kalau saham-saham tech. Kalau Maha itu ya sekarang sih lagi ini ya, lagi gerak naik, kelihatan masih bagus. Target ya mungkin kalau bisa mulus gitu ya, pelan-pelan sampai 280 ya, 260 sampai 280 lah. Tadi kan sempat 250-an ya. Jadi sebenarnya chance-nya masih oke. Harga call sempat agak koreksi, tapi biasanya kuartal 4 itu juga ada cenderung penguatan ya kan. Kita lihatlah musim dingin ini seberapa pengaruh, dan Oktober November biasanya kan mulai di ini ya, inventory untuk batubara tuh mulai ditumpuk di persiapan, dan kalau misalnya perang masih berlanjut, oil price naik gitu ya, ada pengaruhnya ke harga coal. Jadi kayak model-model supporting di coal mining kayak Maha tuh sebenarnya masih oke. Kalau ngomongin Maha juga sebenarnya kalau gue sih kepikiran kembarannya Mutu gitu ya. Mutu itu juga mulai rebound tuh dari dia punya bottomnya itu kan kemarin sempat kelewatan ya, maksudnya di bawah harga IPO-nya 108 gitu kan. Nah itu jadi kayak salah satu indikator yang paling gampang nih, apakah di bawah 108 di bawah harga IPO-nya dia ada chance untuk, ya artinya semua orang yang bisa beli di bawah itu kan berarti orang yang punya modal paling murah ya. Nah akhirnya kalau misalnya ada yang berani spek setiap dia di bawah 108, nah kemungkinan reboundnya cepat. Dan sekarang pelan-pelan mulai naik lagi, walaupun terlepas apakah karena sentimen renewable lagi, kebetulan PGO-nya juga hijau, brand masih hijau, jadi mutu yang related ke renewable juga jadi naik, ya mungkin aja. Tapi memang ini udah cukup rendah ya harganya. Ada chance sih kalau bisa pun dia masih upside tuh masih kelihatan masih gede lah, masih lumayan tinggi lah. Jadi entry point-nya aja yang teman-teman lihat, mungkin setiap ada agak merah gitu bisa masuk juga.
Saham rokok tadi udah ya Rizal ya, kayak bisa jadi potensi tapi lebih ke yang gudang garam gitu, atau mungkin WIM, tapi WIM sendiri kan udah naik banyak ya. Panin Life sebenarnya finance gini nih, Panin Life nih kayaknya udah lagi jarang diliatin nih sebenarnya ya. I don't know siapa yang masih suka liatin Panin Life. Agak pelan-pelan turun tangga ya, turun. Ya biasanya ada mungkin pantulan mendekati 256, 260 biasa mantul ke 280, bolak-balik. Tapi memang nggak cepet sih gitu, pace-nya bisa aja lambat ya. Secara risk and reward mungkin menjadi menarik ketika dia di bawah 260 ya, tadi 250 sampai 260. Kalau Medco ya ini ya kemarin kan udah sempat dijelasin ya, sebenarnya harga oil as long dia harganya bagus pasti secara Q3 kemarin dia juga diuntungkan karena harga oil agak naik. Terus sudah gitu kan Juli awal itu baru IPO amannya, jadi sebenarnya secara pencatatan apapun itu caranya mungkin ada diuntungkan gitu secara akuntansi. Karena harga amannya sendiri kan dari IPO tuh udah naik hampir 4 kali lipat gitu ya. Jadi sebenarnya itu ada potensi kelihatan bagus di kuartal 3-nya. Cuman kalau misalnya untuk teknikalnya ini nih, karena orang mungkin waktu itu sebulan terakhir nggak ada pilihan lain, jadi banyak yang fokusnya ke Medco lah, PGO lah ya, walaupun mungkin bukan uang long term gitu, uang short term juga banyak masuk di situ. Jadi akhirnya kan kalau nanti ada ide-ide baru lagi ya uang ini switching lagi, outflow lagi gitu kan, akhirnya membuat dia cepat-cepat koreksi. Sekarang itu dia cenderung di 15 gitu ya resistennya, dia sempet itu resisten dekatnya sih. Kalau dia misalnya nggak ke situ lagi ya 14 gitu, modelannya dia muter-muter di situ. Ya mungkin bisa aja nutup agak gap di 14 itu ya. 14, kalau 14 sih agak murah. Kalau dia membal dari situ nah itu baru bagus ya. Ada potensi lagi. Sekarang masih di tengah-tengah aja. Kalau Breeze sendiri sebenarnya sih di level dekat 15-an awal ini cukup murah. Menarik sih. Untuk ya selain dari isu apakah ada buyer baru gitu ya di dalam akan masuk ke dalam Breeze gitu kan. Cuman kalau dilihat-lihat secara teknikalnya ini cukup murah, 15.20-an, 15.25-an sih. Kita spek beli nih. Ya udah spek belilah 15.25-an. Sektor health non rumah sakit. Sektor health non rumah sakit tuh maksudnya Sido gitu ya, Kalbe gitu, atau Prodia non rumah sakit. Kenapa? Apa yang menarik? Healthcare sih ini agak jarang juga dilihat ya. Kalau healthcare sih belum ada yang dilihat kemarin ya. Kecuali kemarin kan yang rame cuma Prim gitu ya. Ya karena itu saham kecil lah ya, boleh dikatakan gorengan juga kan. Track recordnya sendiri teman-teman bisa baca juga gitu, banyak di mana. Jadi aku belum pantau kalau sektor healthcare yang ini. Kalau brand, iya nih, ini orang banyak ke Gojek ya. Dari 3 hari yang lalu juga pada ke Gojek sih sebenarnya. Kalau yang masih bertahan sampai sekarang dan sampai penutupan detik ini masih pegang, iya itu luar biasa, tuh hodl banget, itu keren, diamond hand ya. Inilah salut, no comment ya untuk valuationnya, udah biasanya memang sangat premium.
Dari Alexander Indra, minyak-minyakan gimana? Ya kita percaya minyak-minyakan sebenarnya masih akan tetap tinggi gitu ya. Terutama kalau favorit kita kan tetap ya di supporting oil rigs-nya, misalnya kayak vesselnya yang Wins atau yang second layernya Leat gitu kan. Itu harga kontrak barunya jelas udah kelihatan naik double gitu dibanding awal tahun. Terus demandnya juga masih tinggi karena harga oil naik. Pengusaha-pengusaha owner minyak pada ngebor gitu kan untuk jual. Nah di situ dia butuh banget untuk pendukungnya vessel untuk pengeborannya. Jadi mau nggak mau harus pakai. Meanwhile sebenarnya nggak banyak kapal-kapal baru. Akhirnya kapal-kapal ini ngantri tuh beberapa kontrak-kontraknya dengan kontrak yang sudah diperbarui di semester 2 ini. Jadi nggak masih menggunakan kontrak harga lama. Harga barunya almost double. Jadi itu menguntungkan. Kemungkinan Q3-nya kayak Wins gitu ya bagus. Q4-nya makin bagus gitu karena kontraknya biasa kan 2 tahun ke depan. Medco tadi udah jelasin ya kecil-kecil yang Ruiz Apex itu oke lah ya, tapi memang harus liatin ininya kan technically-nya karena gerakannya lebih liar. Elsa nih yang rada-rada lemot ya, dari dulu memang seperti itu, agak sulit juga membagongkan nih Elsa nih. Dari dulu ya segitu aja, pairnya valuationnya ya murah aja, padahal harga sih nggak jelek ya. Book value juga masih 0,7 ya, mungkin kayaknya beberapa yang BUMN itu orang juga masih belum terlalu tertarik ya, since banyak kan perusahaan-perusahaan karya yang construction default, jadi mungkin ya sentimen terhadap BUMN kecuali perbankan gitu ya itu masih ya belum minat lah gitu. Andre, nah ini kasih insight nih dia nih, candlenya Cyber bagus tuh kok. Cyber sebenarnya agree sih, ini cukup bagus ya, cukup rapih ya kalau kita nggak ngomongin fundamentalnya, karena fundamentalnya sulit nih kalau bicara fundamental. Tapi kalau candlenya mungkin bagus ya, soon or later bisa aja dia mungkin ke 270-an lagi, 280-an lagi, pelan-pelan. Not bad gitu, volume juga agak terjaga. Cuman teman-teman harus cari juga ya beritanya Oppo gitu. Beritanya ada perkembangan apa gitu. Nah, gue baca-baca sih belum ada, tapi teknikalnya memang agree bagus. Omet. Kenapa Rizal nih Omet nih? Omet ini aneh ya, kayak nggak tahu momennya sebenarnya udah lewat belum sih model-model yang alat kesehatan begini. Kayak boomnya di kalau ada penyakit aja gitu. Setiap kali mau tembus 200 masalahnya kayak agak berat ya. Nah mendingan sih pas udah tembus 200 aja tuh, 210 ke atas kayaknya lebih meyakinkan. Oh kalau obat-obatan Kalbe, Sido, TSPC mungkin yang paling menarik sebenarnya kan lebih ke TSPC ya. Secara valuation oke, murah. Ini kesukaannya para investor, value investor ya. Labanya juga cenderung konsisten bertumbuh. Dividen iya juga ada gitu. Kalau Kalbe walaupun serupa tapi mungkin gini ya, kayak bahan-bahan import ini kan semua kena dampak dari pelemahan rupiah ya. Sekarang hari ini kan udah sempat 15.700-an. Jadi kayak yaitu cost di dia punya COGS-nya tuh jadi naik gitu untuk si model-model Kalbe gitu kan. Nah, I think agak perlu diperhatiin sih. Pulp and paper, hardwood dan softwood yang memang agak naik sih. Dia punya tren harganya masih cenderung naik, dan perubahan fundamentalnya juga memang di NKP Tekim kan sempat pernah kita cerita juga, mungkin Oki-nya di konsol ke Tekim dan lain-lain, itu membuat ya so far positif gitu untuk INKP dan Tekim. Tinggal teman-teman lihat lah ya, kalau misalnya mungkin psikologis INKP di bawah ceban. Kalau di bawah ceban kan mungkin orang akan berpikir tuh dia bikin lower low
gitu kan. Nah itu yang sekarang mungkin ada beberapa yang udah take profit, cuman ya kalau dibuat cobaan sih kayaknya mungkin kalau yang udah cuan sih take profit aja dulu. Dewa oke. Kalau Dewa sih terlepas dari apapun ceritanya yang sangat seru ini ya, sebenarnya kalau di hold, bagi yang long term di hold mungkin bisa 90-an. Bagi yang mau scalping di dia juga bisa, pas volumenya gede dia main 2 tick 3 tick oke. Bolak-balik aja melatih skill. BRMS oke lah, BRMS kita harus lihat ya apakah harga emas ini stable di atas 1900-an, karena kalau memang stable dengan adanya kan BRMS ini kapasitas produksinya juga naik, pabrik-pabrik barunya mungkin kontribusinya bisa di year on year bisa naik almost 4 kali lipat mungkin ya, dari kalau semua itu on track. Jadi sebenarnya volume naik, harga masih oke, so itu bisa naik ke revenue-nya si BRMS. Jadi oke juga, cuman kayaknya lebih Dewa tuh lebih enak buat spek kali ya. Nah untuk pertanyaan Muhammad nih, pertanyaannya serius. ULTJ dan LC bagus kah untuk investasi dan ditabungkan jangka panjang, menengah, dan panjang? Sebenarnya gini, kalau misalnya yang di LSIP ini agak seasonal ya. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan komoditas ini kan semua cyclical. Ada masanya mungkin per 2 tahun dia up, terus per 2 tahun dia turun, kayak batu bara, oil, dan CPO gitu. Jadi kalau untuk jangka panjang tuh agak sulit gitu ya. Nggak mungkin, bukan sesuatu yang di hold forever gitu. Karena bisa jadi pas nanti kita udah pegang panjang 6 tahun, 7 tahun, ternyata ya balik lagi ke titik awal kita beli, itu sering terjadi gitu kan. Tapi kalau bisa ambil momentum oke gitu. Nah jadi itu memang harus lihat pas orang tinggalin gitu sebenarnya, pas orang bilang aduh harga CPO hancur, rugi petani dan lain-lain misalnya, mungkin momen itu adalah momen waktunya masuk gitu ke saham-saham tersebut gitu, sampai untuk pegang midterm. Nah kemudian baru pas orang bilang hype, harga naik terus, nah itu waktunya jual kan. Penting orang punya view-nya mid to long term lah. Tapi kalau untuk WLTJ mungkin karena ini consumer tuh sebenarnya sesuatu yang boleh gitu ya. Karena seiring dengan pertumbuhan ekonomi kita, GDP kita naik, pendapatan per kapita ini kan mendorong purchasing power. Apalagi orang tahu ya, maksudnya Indonesia juga penduduknya banyak, belum semua minum susu, sebenarnya marketnya masih gede gitu kan. Itu bagus untuk long term sih, bisa-bisa aja ya, labanya juga yang penting dia kalau bisa lebih konsisten bagi dividen itu bisa untuk dipegang long term sih. Kemudian properti ya, nah properti ini sebenarnya kalau pembahasan kita sering banget ya di live IG kita kan. Ini udah satu yang ditunggu-tunggu ya, BSD 1000 cukup kuat nggak? Sebenarnya dibilang kuat-kuat banget, karena biasanya di 900-an itu kan si owner makan lagi gitu, dia beli lagi gitu ya saham-sahamnya, berarti kan dia merasa juga saham itu di harga 900 sampai 1000 aja masih cukup under value. Jadi BSD sih kuat, tapi mungkin yang kalau dibilang murah, Summarecon murah gitu, terlepas ya mungkin favorit kita Pani gitu ya untuk properti. Seberapa menguntungnya bursa sawit bagi emiten sawit kok? Sebenarnya kalau bursa sawitnya kalau jalan dan memang orang gunakan itu jadi patokan, ya kita bisa bagus gitu kan. Karena sekarang belum teruji aja sih apakah itu bisa mendrive harga gitu. Karena kalau misalnya dia jalan sesuai dengan supply demand-nya ada di situ, itu kita bisa lebih ngontrol harga kita kan. Kita nggak tergantung mungkin dari banyak playernya dari Malaysia gitu, tapi kita lebih tahu dalam negeri kondisinya seperti apa, dan itu tentu dibuat untuk kepentingan perusahaan-perusahaan atau emiten sawit dalam negeri gitu kan. Tentu akan menguntungkan, cuman sekarang belum terasa efeknya. Iya, memang tidak ada efeknya gitu.
Jadi masih sama-sama aja. Auto gimana? Nah, sektor otomotif ini juga ya, kalau mungkin tadi dibilang mobil tuh mungkin akan cenderung flat di kuartal 3, tapi biasanya kuartal 4 memasuki Desember kan banyak lagi tuh diskon-diskonan. Cuman kalau misalnya kayak kemarin Honda CR-V aja sama Brio gitu ya, itu lumayan penjualannya gitu kan, sampai 10.000. Sebenarnya orang masih, apalagi model-model baru ya, jadi demandnya masih banyak. Ternyata juga orang masih niat tuh beli mobil walaupun nggak mobil listrik ya. Jadi sebenarnya kayaknya 1 juta unit penjualan di tahun 2023 untuk total nasional otomotif ya, itu bisa tercapai sih, dan itu udah balik lagi ke pre-pandemi ya, levelnya di 1 jutaan. Mudah-mudahan tahun depan bisa 1,1 juta, apalagi kalau ada mobil-mobil listrik gitu yang masih ada subsidi gitu kan, karena subsidinya kan sekarang untuk PPN-nya tuh masih cuma sampai akhir tahun ya. Nah itu jadi yang harus di autonya sendiri tadi ya, autonya ini melempem. 2 tujuan mungkin stopan pertama 23 1900. Nah itu kan kayak tiang-tiang base-nya kan. Kalau naik lagi ke 32 34 kayak gitulah, bikin ininya aja, area-areanya nih, tinggal mau main yang di mana gitu kan. Sekarang sih mungkin kayak agak cenderung konsolidasi ya, mungkin sampai nanti ketemu berita baru. Right issue Pani di harga berapa Om? Nah ini belum tahu ya, November kan, belum ada harga resminya ya. Cuman harganya pasti harga bawah, bukan harga atas kayak sini lah. Nanti kita tunggu update berikutnya ya. Yolanda, Archie kemarin ya naik, sempat naik kan, bukan karena harga emasnya naik ya, tapi memang karena berita mau dijual gitu kan, pengendali mau jual share-nya $1 billion, 15 triliun. Nah terus lanjut cerita, ada tuh beritanya UNTR mau beli Archie gitu kan, karena UT sendiri kan sekarang punya martabe ya, jadi dia punya revenue walaupun belum sampai 10% sih revenue emasnya terhadap total revenue UT, tapi katanya dia mau beli Archie, dan ternyata belum tahu gitu kan, bukan dibantah sih, tapi kayak corporate secretary-nya ya bilang belum tahu gitu ya atau enggak, jadi makanya agak turun Archie-nya, dan ini memang terlalu spekulasi sih gitu, bukan karena fundamentalnya ya. Brand tadi gimana nih? Ini pertanyaan klasik nih ya, brand maksudnya mau nggak mungkin pertanyaan sekarang tuh orang pasti nggak nanya brand jual atau hold kok, jarang masalahnya masih hold. Kebanyakan brand kayak tadi ada tuh yang nanya pas 27 berapa swing gitu ya, 28 beli lagi nggak, nah itu yang susah dijawab. By default kan ya, secara ini candlenya juga belum bisa dianalisis, harga udah terlalu premium, cenderung kan mengamankan posisi. Cuman memang cukup strong sih dia naiknya ya, kalau kayak gini besok mungkin masih swing lagi ke atas kan. Kalbe tadi mungkin terlepas dari ya kita bilang ya, consumer kan ada sedikit pergerakan menjelang pemilu, tapi ini juga kemarin udah sempat turun dari 2000 kan ya, dari 2000 ini kan kena efek ya rupiah yang melemah lah dan lain-lain, itu kan cost buat dia. Sekarang teknik rebound aja sih, biasa sampai 19, terus mungkin potensi konsol lagi. Astra nih, ini Astra sih sebenarnya untuk long term play boleh aja ya, karena sebenarnya udah cukup murah tuh di 58 tuh, udah cukup murah 58 lah. Mungkin 58 average pertama nih, kalau orang yang berpikir daripada gue beli reksadana, mending gue beli saham blue chip terus gue diamin gitu kan. Nah biasa ada orang yang mencoba mengcompare dengan reksadana yang active manage, mana sih yang hasilnya lebih bagus gitu kan.
Atau dibanding gue beli langsung saham yang udah murah banget. Bisa jadi 58 dibeli nih, didiemin, mungkin bentar lagi juga maksudnya kan kayak dividen, sure dia juga rajin bagi dividen. Sebenarnya 58 ini sih boleh masuk. Nextnya ya 54an lah ya, kalau misalnya mau average 52 sampai 54 itu bottomnya banget lah. Tapi ini menjadi menarik nih level sekarang. Bukan untuk trading sih, kalau trading sih pasti agak lama nunggunya, muntah juga. MPXL ini aktif ya bun. Cuman ini lihat teknikal aja lah, teknikalnya udah di atas banget gitu, cerot. Ya yang kayak gini sih buat ngikutin, tapi harus jaga stop loss ya, bisa diikutin terus. ADMR, nah ini ADMR sebenarnya sama sih kayak MDKA. ADMR dan MDKA nih setiap turun gue liatin kadang kalau udah swing new low gitu ya, justru ada potensi rebound gitu, enak cepet reboundnya gitu. Memang harus di compare dulu harga komoditinya gitu kan. Sekarang sih bisa aja nih dia naik nih, back to dia punya ini kan ke 13-an, ke 15 kalau ini lagi. Cuman 13-an dulu lah ya, bisa diikutin sih. Nah TAPG ini yang kenapa dia gak sejalan dengan CPO, masih di situ-situ aja. TAPG masih cenderung di bawah banget. Kalau suka bottom fishing ya istilahnya menangkap pisau jatuh juga ya. TAPG sih kayak satu contohnya sih. Karena mungkin ketika yang lain bener-bener udah kayak misalnya DSNG kan biasa dia seiring sejalan. DSNG sekarang udah di atas 600. Biasanya TAPG paling juga udah 600 apa kadang lebih gitu ya, 600 lebih di atas DSNG. Tapi sekarang dia belum bergeming nih, nggak naik nih yang cycle terakhir yang kemarin DSNG rebound, dia nggak rebound. Jadi sebenarnya kalau harga CPO, tapi patokan gue sih kalau di atas 4.000 ya, dia baru men-trigger untuk emiten CPO gerak sih. Di notice lagi lah gitu maksudnya. Kalau enggak ya mungkin dia akan so-so aja. Nah 540-an ini sih cukup murah. Cicil gitu ya, kayak gini mah pas konsol di bawah nggak bisa beli terus berharap rebound cepat kalau nggak ada sentimen. Cepro sama ini mah kayak anggaplah ini kayak dulu beli Dewa waktu 50-an. Tungguin aja gitu. Secara fundamental balik lagi kan, ini kan lebih ke ya consumer, walaupun consumer makanan burung lah ya, makanan hewan, nggak jelek, harganya juga murah ya, bisa sih kalau untuk hold. Tapi ingat ya porsinya barang-barang kayak gini kan barang kecil, jadi porsinya mungkin sesuaiin aja teman-teman, jangan justru gede di porsi-porsi yang saham-saham model Cepro lah atau Friend lah. Kan ada yang berpikir tuh murah banget, dia mau right issue lagi kan 230 miliar lembar gitu ya, mau minta persetujuan right issue, jadi berapa tuh nanti 500 miliar lembar kali. Nah itu kan walaupun murah, walaupun mungkin ada prospek, tapi porsinya aja sih yang dijaga. MTEL sebenarnya kalau di compare ke Tower, TOWR gitu ya, atau di compare ke Tebik, ini cukup bagus sih. Dalam arti memang dia size-nya terbesar ya, punya 30 ribuan, 36 ribuan ya Tower. Tapi in term of tenancy ratio-nya, quality penyewaannya mungkin nggak sebaik Tebik. Tebik itu bisa 1,9 ya, 1,8. Jadi artinya satu tower ada hampir 2 penyewa. Kalau MTEL ini kan mungkin di sekitar 1,4, 1,5 gitu ya, sekitaran. Wajar sih karena dia jumlahnya paling banyak dan mungkin ada di lokasi-lokasi yang lebih terpencil, itu keuntungannya. Tapi kerugiannya ya penyewanya mungkin nggak banyak yang berani sewa, karena kan segmen marketnya atau dilihat mungkin sedikit masyarakatnya. Nah tapi kalau dilihat-lihat memang MTEL ini sih untuk salah satu yang jadi apa ya, defensive stock lah ya istilahnya, sama kayak Tebik gitu, kayak ya itu bisa dicoba, salah satu alternatif sih untuk
pilihan kita beli MTEL dari 650-an kan udah ada perlawanan, walaupun bukan dibilang ini bullish ya. Sebenarnya masih belum bullish amat, masih murah aja gitu. Ini banyak di bawah, fundamentalnya oke. 700 resistannya sampai 710, supportnya ya tadi 650 ya gitu. Raja Arto Pani apa nih? Kayaknya nih ya Arto ya untuk spek lah ya. Kayak tadi itu kita juga nggak tahu sentimennya sebenarnya karena apa gitu kan, karena apakah dia kerjasama dengan Goto yang bikin go tabungan gitu ya, jadi kayak bisa langsung pinjam atau nabung lewat appsnya Gojek gitu ya. Itu sentimen positif sih, tapi dari kemarin juga sebenarnya udah bergerak ya, jadi orang sebenarnya lebih ke spekulasi aja sih. Kalau LSIP sih oke, tapi yang gue perhatiin sih sebenarnya lebih ke DSNG ya sama TAPG, karena dia lebih ESG, jadi sebenarnya oke lah, teknisnya dia lebih bisa banyak inflow masuk. Kalau LSIP ini kan lebih karena grup Salim ya, tapi nggak ada faktor makanya faktor ESG-nya juga nggak ada nih, dan dia bisa sebenarnya antara hulu hilirnya grup Salim kan, antara sawitnya, tepungnya, mie-nya sampai ke ujungnya itu kan satu kesatuan, jadi sebenarnya bisa bobot cost-nya gede di sebelah mana. Nah itu kan yang somehow kita harus pinter-pinter lihat ininya ya, momennya ya. Jadi kalau misalnya secara quality CPO tuh paling bagus sebenarnya DSNG gitu. TAPG sih oke nih, kalau lihat harga sekarang justru kayaknya gue menarik lihat TAPG kalau sama-sama di bawah ya. Maha masih uptrend 260 280 sih area sana ya, bisa jual di sana. Kasih lihat chartnya dong kok. Nah ini karena hari Selasa tidak pakai chart nih, kita hanya bincang-bincang fundamental. Chartnya itu teman-teman bisa langsung lihat sendiri nih. Aku juga lagi lihat di aplikasi Trima di stock analysis. Beda sama yang mungkin si Kohan sama Koglen liatin, itu kan lebih gede ya di desktopnya untuk yang trading view. Kalau ini aku lihat yang sederhana aja, di Trima itu kan udah ada support resistnya juga langsung muncul tuh otomatis. Harum mewangi kemarin ya, Harum juga sekarang kalau misalnya teman-teman tuh mau lihat chartnya kan kayak gini nih. Ini kan chart yang ada di aplikasi Trima, kelihatan supportnya 1615, 1560, resistnya 1715, 1735, jadi cenderung ada di resist. Kalau mau beli lagi ya mending nunggu 1615, 1620. Bolak-balik di situ tuh 100 perak tuh. Ya ini ranging kecilnya dia ya. Situ. Panin Live tadi gimana? Telkom ya tadilah mirip, tipikalnya kayak Astra ya gitu. Kalau sinema gimana? Bagus mana sama RAM? Ya sinema sebenarnya cukup menarik nih, karena sebenarnya sama-sama entertainment, tapi kan revenue-nya memang beda ya. Yang satu tuh lebih ke sebenarnya offline gitu istilahnya kan. Ya sama-sama related. Cuman kalau dibilang harganya mungkin masih lebih worth it cinema for now ya. Archie sudah dibahas, Pani sudah, Harum sudah, sendirian aja kok ya nih. Hari ini sendiri. Ada yang mau nemenin nggak? Oke, Fanny juga sudah dibahas. Fanny kayaknya teman-teman yang punya ya pegang aja lah, nunggu mendekati right issue November gitu gimana kan. Aces nih cukup sensasional juga nih kemarin ya, karena
SSSG-nya tuh lumayan bertumbuh. Jadi itu yang dulu orang khawatirin sampai harga dia turun 400, sekarang udah back lagi gitu. 805 815 resisten, supportnya 745 730. Jadi sebenarnya ini lagi di posisi atas. Kalau dia nggak break 815 ya sebenarnya bisa jualan dulu. Karena di 700 sampai 800 itu kan area baru lagi. Iya, potensi bisa jual dulu mungkin 800, nanti agak turun gitu ya 750-an, 760, kolek lagi, bolak-balik di situ. Grafiknya sih masih cukup uptrend. Cuman teman-teman sambil lihat aja. Kemarin kan orang mungkin beli di Aceh tuh beli semenjak ada polusi ya makin naik itu, jadi orang beli apa, air purifier itu ya, katanya rame banget stoknya sampai nggak ada, sampai kosong semua. Nah itu ramenya di situ. Pandu WB ini nanya, Koka kayaknya suka scalping nih, pilihannya saham-saham yang memacu adrenalin nih kayaknya nih. Di bawah harga IPO menarik ya sebenarnya. Cuman beli setiap merah, jual setiap hijau, lebih gampang begitu. Emas dan USD sampai akhir tahun apakah akan tetap menguat? Emas mungkin ya, karena sekarang kan since tension perang itu masih muncul, masih ada lagi gitu kan. Justru tadinya kita nggak berpikir Israel Hamas tuh bisa perang, ternyata muncul, jadi emas mungkin masih akan menguat. Tapi kalau USD terlalu menguat, ya demand akan emas juga sebenarnya berkurang. Jadi kan itu kayak lu beli dengan harga mahal walaupun harganya ya gitu ya. Jadi harga dan dolarnya itu kan mempengaruhi demand beli terhadap emas gitu. USD sampai akhir tahun menguat nggak? Kalau misalnya prediction kita ya 15.6 sampai 15.8 harusnya udah deket ya. In rupiah di sekitar sini harusnya udah cenderung ada potensi pelemahan lagi. Intinya bisa tetap melemah, tapi melemahnya mungkin mulai terbatas. Bro Fahrul nih biasa bisa menjelaskan, tapi kita agree bahwa masih ada potensi pelemahan. Adaro biasa bagi dividen tuh di bulan Desember. Kalau hitung-hitungan kasar ya mungkin hitung kasar banget gitu ya, kayak 150 rupiah gitu mungkin ada ya. Kalau dia bisa bagian antara 100 sampai 150 rupiah lah. Makasih loh Cok, sama-sama Pandu WB. Ramenoyan Bolati apa nih? Kak, cara hitung valuasi saham batubara gimana? Valuasinya sebenarnya kan gampang aja ya, karena dia punya source jualannya itu adalah batubara, dihitung dalam berapa ton gitu, hitung aja. Pertama dia punya di reserve-nya atau yang udah bisa dikeruk lah, bukan cuman masalah masih estimasi belum ketemu ya, tapi udah kayak estimasi ini ada barangnya di dalam tanah sekian juta ton ya, itu kali aja dengan harganya ini dipengaruhi oleh apa? Harga ini dipengaruhi oleh dia punya kalori. Dia kalori yang mana? Kalori yang atas, yang tinggi, yang biasanya untuk panas yang tinggi gitu kan, untuk peleburan baja dan lain-lain, atau yang kalori rendah untuk pembangkit listrik dan lain-lain. Itu harga kan bisa beda jauh. Jadi antara kokas atau yang biasa gitu kan. Nah, dikali harganya udah tinggal hitung-hitung gitu kan, sebenarnya valuationnya berapa, dikali pernya. Sekarang mungkin per maksimal 4-an kali ya, sampai 5 gitu. Kalau dulu mungkin batubara 8 sampai 10 dianggap wajar. Nah, jadi itu yang di re-rating, hitungan dari situ ketemu berapa harganya ya kan. Kecuali mungkin yang dihargai karena dia punya shifting ke new energy atau listrik, yaitu faktor X gitu kan. MTEK tadi udah dibahas. Java ini ya kalau panen jagung ya, jadi sehingga mengurangi biaya kos pakan ternaknya gitu kan. Cuman demand terhadap ayam ini agak susah ya, maksudnya banyak cooling tapi harga masih gitu-gitu aja. Naik banget enggak, tapi dibilang murah juga. Harga ayam kayaknya 30 ribuan ya sekarang per kilo ya.
Jadi kayaknya sih menjelang akhir tahun biasanya baru naik lagi ya. Dia seasonal sih, kalau nggak akhir lebaran, akhir tahun. Nah itu baru ada momen-momennya tuh 1 bulan itu tuh. Jadi kalau kayak kemarin udah naik dari 1.200 ke 1.300-an, turun lagi kan. Mungkin 1.150, 1.200-an kalau makan lagi. Dia menjelang Desember jual lagi, bolak-balik aja di situ. Resist kan 1360, supportnya 1165. Ya support di bawah situ sih. So di situ. Toba mungkin murah ya. Sebenarnya secara perusahaan nggak jelek gitu ya. Harganya udah murah banget. Cuman kalau saham kecil gitu ya, nggak ada inflow, nggak ada playernya, akhirnya tetap aja mau dibilang bagus ya nggak naik. Dibilang jelek ya somehow kalau banyak playernya, banyak inflow-nya tetap naik gitu kan. Kayak gini sih down trend sih. Maksudnya kalau mau beli ya mending tunggu sentimen lain ya. Oke, nah ini pertanyaan terakhir yang live Trimega Market Top setiap kapan kak? Setiap Senin sampai Kamis jam 8. Tapi beda-beda ya. Biasa Senin bahasnya technical, Selasa lebih ke fundamental, Rabu biasanya suka invite ini juga ya analis gitu kan, macam-macam. Nanti dipantengin aja dari jam 8 setiap Senin sampai Kamis. Oke teman-teman, thank you banget ya udah nemenin hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan atau hari-hari besok juga masih ada. Bye bye.